Baterai boros, bodi bongsor. Ini dia suka duka 3 bulan pemakaian Samsung Galaxy Z Fold 7. Halo VRF1, sudah 3 bulan semenjak PO Samsung Galaxy Fold 7 berada di tangan gua. Apakah ini adalah the ultimate fold? Gua sempat menggunakan Z Fold 4 dan Z Fold 5. Terlepas dari kecanggihan HP tersebut, jujur banyak banget kelemahan yang gua rasakan waktu menggunakan HP itu. Baterai boros adalah kendala utama yang gua rasakan. Oleh karena itu, gua sempat pindah ke S24 Ultra karena mengincar baterai yang besar dan sistem pengecasan yang cepat. Tapi ada fitur yang serasa hilang ketika menggunakan S-Series dibandingkan dengan Fold Series. Ya, itu adalah multitasking. Multitasking enak banget di HP lipat. Memang sih, di S24 Ultra, kamu masih bisa menggunakan multitasking. Tapi, apa iya enak di layar sesempit itu? Peluncuran HP-HP lipat dari Oppo dan Vivo memang sempat menggugah hati untuk pindah ke flagship mereka. Apalagi dengan baterai yang besar dan pengecasan yang ngebut. Sampai akhirnya, pada peluncuran Galaxy Z Fold 7, keraguan itu tetap sih masih ada. Soalnya, dari kapasitas baterainya nggak berubah. Kecepatan chargingnya juga nggak berubah. Ya, itu memang awalnya adalah concern gue soal baterai. Ya, karena nggak bisa lepas dari One UI-nya Samsung, akhirnya gue mutusin untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. One UI memang senyaman itu. Seperti yang udah gue mention di awal, concern utama gue memang ada di baterai. Ya, walaupun chargingnya cuma 25 watt aja, tapi masih oke lah buat gua. Yang terpenting, baterainya itu awet. Terbukti dengan kapasitas yang masih 4400 mAh. Gua nggak perlu ngecas kayak di Z Fold 4 dan Z Fold 5 kayak dulu, yang bisa 2-3 kali sehari ngecasnya. Sebagai gambaran, gua bisa dapat screen on time hampir 6 jam untuk pemakaian gua di Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Ajaib memang. Samsung jago banget ngeracik softwarenya jadi bisa sampai seawet itu. Dulu, waktu masih pakai Fold 4 dan Fold 5, gue sering banget typo untuk ngetik di layar depannya. Tapi, dengan Z Fold 7, hal itu udah nggak terjadi lagi. Ya, masih ada dikit lah. Layar depan Z Fold 7 ini bener-bener nyaman banget, karena rasionya sudah 21:9. Jadi, udah kayak HP pada umumnya. Apalagi dengan bodinya yang enteng dan super tipis, itu benar-benar bikin celana nggak nimbul-nimbul lagi. Ini nih yang bikin gua nggak bisa vote dari HP lipat. Multitasking. Multitasking pakai layar dalamnya benar-benar nyaman. Mau split screen 2 layar? Bisa. Mau split screen 3 layar? Juga bisa. Masih kurang? Pakai dah tuh floating Windows-nya. Penuh dah semua layarnya. Mode flex mode-nya juga keren banget. Bikin Samsung Galaxy Z Fold 7 ini serasa laptop mini. Lihat aja, ketika ditekuk 90 derajat, salah satu sisi layar yang ada di bagian bawah bisa jadi touchpad ataupun keyboard. Bener kan? Kayak laptop mini. Pastinya selfie pakai kamera depan biasanya enggak lebih bagus daripada kamera utama. Memang bukan rahasia umum lagi kalau kamera utama di sebuah HP lipat itu bisa buat selfie. Tapi masih jarang orang yang pakai. Gue sendiri suka banget. Karena bisa selfie pakai kamera utamanya yang beresolusi 200 megapiksel. Ya, kamera ini turunan dari Samsung Galaxy S-Series. Jadi, hasilnya masih ragu. Meskipun banyak plusnya, ternyata gue masih nemuin beberapa kekurangan selama 3 bulan ini. Gue ada ikutan forum atau grup di salah satu sosial media. Pas awal-awal rilis Samsung Galaxy Z Fold 7 ini, ada user yang mengeluhkan kalau cat Z Fold 7 mereka terkelupas. Apa iya? Waduh, jadi was-was nih. Memang sih, gue sempet ngalamin cat yang teroksidasi waktu pakai Galaxy S24 Ultra. Jadi, salah satu bagian catnya ada yang belang. Ternyata, hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Cat HP gue ada yang terkelupas dong. Ya, untungnya waktu pre-order, Samsung ada kasih garansi total selama 1 tahun, bergantian layar 2 tahun, dan anti gores gratis selama 3 tahun. Ya, tinggal klaim aja ke Samsung Service Center. Case yang ada di forum atau grup tersebut juga udah solve kok, karena mereka langsung bawa ke Samsung Service Center. Yang kedua ini sebenarnya bukan kelemahan juga sih, tapi ini yang gue rasain waktu selama pakai
HP lipat. Casingnya mahal. Rata-rata casing HP lipat lebih mahal daripada casing HP biasa. Gue juga nggak tahu kenapa. Tentunya buat lo yang suka gonta-ganti casing, harus rela ngeluarin kocek yang lebih dalam untuk perlindungan HP lipatnya. Gue termasuk orang yang suka pakai casing yang tipenya protektif. Jadi, gue sangat terbantu dengan ketipisan Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Jadi, ketika gue tambahin casing, nggak tebel-tebel amat lah jadinya. Gua sangat-sangat tidak menyesal mengganti S24 Ultra gua dengan Z Fold 7. Ya, walaupun gua harus kehilangan lensa periskop yang ada di S24 Ultra, tapi itu terbayar kok dengan kepraktisan untuk multitasking dan nonton konten yang lebih lega di layar dalamnya. Menurut lo, ada suka duka lain nggak sih yang lo rasain waktu pakai Galaxy Z Fold 7 ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau lo suka video ini, silahkan di like. Dan pastiin lo udah subscribe juga di channel ini. Gua Rian dari VRF1. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.